Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlina dari SMA 13 Sinjai. Saya Nurbaiti dari SMA Negeri 4 Sinjai. Saya Srianti Mayasari dari SD 88 Jenai. Di sini kami bertiga akan melakukan praktek coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi begini, Bu, sebelum kita memulai kegiatan coaching kita, saya di sini berperan sebagai pengamat. Jadi di sini saya akan mengamati proses berjalannya kegiatan coaching Ibu sebentar. Jadi namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar jadi nantinya dalam rubrik penilaian saya itu sudah memiliki prinsip coach itu ya, Bu. Jadi prinsip coach itu sendiri ada 3. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Ya, jadi jangan lupa juga nanti Ibu harus menerapkan alur tirta. Ya, jadi sebelum mulai, Bu, di sini ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik, Bu. Jadi kompetensi yang lebih spesifik nanti yang Ibu ingin kembangkan itu seperti apa, Bu? Yaitu yang mau saya kembangkan atau lebih spesifik adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Jadi indikator ketercapaiannya itu seperti apa, Bu? Yang pertama untuk mencapai tadi itu kompetensinya yaitu yang pertama menerapkan alur tirta, kemudian yang kedua menggali ide-ide dari coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, baik, Bu. Jadi ada 2 indikator ya, Bu, yang akan Ibu ketercapaian indikatornya tadi ada 2 ya, Bu. Terus baik, jadi Ibu bisa memulai kegiatan coachingnya. Assalamualaikum Ibu Nurbaiti. Waalaikumsalam Ibu Nurlina. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah cukup baik. Boleh saya meminta waktunya, Ibu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Baik Bu Nurlina, apa yang akan Ibu ceritakan? Begini, Bu, saya merasa di kelas saya itu siswa saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Terus mereka malas mengerjakan tugas yang saya berikan, Bu. Hanya 50% yang mengumpulkan tugasnya. Jadi menurut Ibu Nurlina, apa yang kita harapkan dari obrolan kita siang hari ini? Saya berharap Ibu bisa membantu saya untuk memberikan solusi dari permasalahan saya, Ibu. Menurut Ibu Nurlina, apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dan dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali, Bu, mungkin hal yang menyebabkan siswa saya kurang antusias itu, Bu, karena yang pertama itu mungkin dia bosan dengan metode pembelajaran saya yang terlalu monoton, kemudian saya yang dominan berbicara, kemudian saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berbicara di dalam pembelajaran itu. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Saya pikir saya harus mencari pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Ibu. Ya, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Di sini saya pikir yang pertama itu pembelajaran itu harus terpusat pada murid, Ibu. Terus saya juga harus meminta mereka untuk berperan aktif di dalam pembelajaran. Kemudian saya harus menyelipkan ice breaking atau games di dalam pembelajaran saya, Ibu. Lalu menurut Ibu mengenai tugasnya, apa penyebabnya sehingga
siswa Ibu kurang antusias dalam pengumpulannya? Mungkin mereka merasa terbebani Bu, karena tugasnya terlalu banyak, pertanyaan saya terlalu banyak, dan tidak memberikan sumber belajar yang beragam Ibu. Kalau menurut Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Kalau sumber belajar yang saya gunakan saat ini hanya buku teks dari perpustakaan ini. Adakah sumber belajar lain Bu selain buku teks dari perpustakaan? Saya pikir banyak Ibu, bisa mungkin dari YouTube, bisa artikel, bisa tulisan ilmiah dari internet, dan juga bisa menggunakan aplikasi yang lagi ngetren Bu, misalnya IG, atau juga bisa dari TikTok Ibu. Ya, betul sekali Bu. Saya yakin ketika Ibu bisa menggunakan berbagai macam pembelajaran, sumber belajar, itu akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu? Yang pertama tentunya saya harus memulai dari merancang pembelajaran yang tidak membosankan, bisa menggunakan yang tadi YouTube, TikTok. Kemudian saya tidak memberikan tugas yang terlalu banyak. Kemudian saya memberikan tugas sesuai minat dan bakat mereka Bu. Mungkin begitu Bu. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk membuat pembelajaran yang mengasyikkan Ibu, kemudian menggunakan sumber belajar yang banyak, sehingga saya pikir dengan begini murid-murid saya belajar tanpa adanya paksaan Bu. Kemudian sumber belajar saya serahkan ke mereka sendiri yang akan memilih. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya Bu, terima kasih atas waktunya Bu, telah sharing-sharing bersama saya Bu. Saya berharap dari sharing ini saya bisa menjadi guru yang bisa dirindukan oleh murid-murid saya. Iya. Amin, sama-sama Bu. Baik Bu, jadi tadi Ibu sudah melakukan proses coaching ya, jadi dari yang saya amati sudah berjalan lancar. Jadi dari proses coaching tadi bagaimana perasaan Ibu? Jadi tadi pada saat berlangsungnya coaching saya sudah berusaha menjadi pendengar yang baik dan membantu coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu, jadi apa yang sudah dilakukan dari indikator capaiannya? Jadi tadi saya sudah menerapkan alur Tirta, di mana alur Tirta di sini terdiri dari tujuan, identitas, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu menemukan solusi dari permasalahan coaching. Oke, baik Bu. Jadi kompetensi yang dikembangkan setelah melakukan coaching tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi apakah yang ada yang ingin dikembangkan lagi? Jadi apa yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi? Jadi yang akan saya kembangkan lagi masih sama seperti yang tadi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi semua antara Ibu dengan coachnya berjalan lancar. Jadi mungkin saya akhiri saja Bu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Boleh Bu, silahkan. Apa yang ingin diceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya, dan jumlah siswa yang mengerjakan tugas itu hanya kisaran 50% Bu.
jadi begitu ya Bu. Apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya sih berharap ibu bisa memberikan solusi atas permasalahan yang saya kemukakan tadi itu, Bu. Jadi menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama? Kalau saya ingat-ingat hal yang membuat murid saya kurang antusias, mungkin yang pertama itu pembelajaran saya membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan, kemudian saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk berbicara aktif di pembelajaran saya. Begitu Bu. Ya, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid sehingga Ibu antusias dalam pembelajaran? Saya rasa yang siswa-siswa harapkan dari saya Ibu, mereka itu menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan juga tidak membosankan Ibu. Wah, saya sependapat dengan ide Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Kalau menurut saya Ibu, pembelajaran itu harus terpusat pada murid, kemudian murid-murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian ice breaking juga bisa membantu Bu, atau bisa berupa games-games agar pembelajaran tidak membosankan Ibu. Jadi mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan Ibu, saya pikir karena tugas yang saya bebankan ke dia itu cukup banyak. Kemudian pertanyaan-pertanyaan di sana banyak sekali. Kemudian saya tidak memberikan sumber belajar atau bahan referensi yang beragam dan mungkin tidak mengasyikkan bagi mereka itu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Buku teks yang dari perpustakaan Ibu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir itu banyak Ibu, bisa dari YouTube, bisa dari artikel di blog, atau bisa dari tulisan ilmiah. Dan itu juga Bu, mungkin bisa menggunakan dari YouTube, bisa menggunakan dari IG, dan bisa TikTok Ibu. Nah, betul sekali Bu. Jadi saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Tentunya yang pertama itu saya pikir saya harus bisa merancang pembelajaran yang mengasyikkan. Nah, di sana saya akan menggunakan sumber belajar dari YouTube, bisa dari TikTok. Kemudian saya tidak akan membebankan tugas ke siswa saya yang banyak. Kemudian saya memberikan tugas ke mereka sesuai minat dan bakatnya. Istilahnya di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Ibu, sehingga dengan begini siswa saya tidak merasa dipaksakan mengerjakan tugas, dan tugasnya itu bisa mereka mengumpulkan dalam bentuk beragam Ibu. Ya, bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Nah, saya di sini berkomitmen untuk membuat pembelajaran yang mengasyikkan Ibu. Kemudian menggunakan sumber belajar yang banyak untuk eksplorasi materi, sehingga siswa saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga membuat siswa bisa senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Di sini saya pikir dengan begitu tidak ada unsur paksaan, dan saya akan memberikan pemilihan sumber belajar kepada siswa-siswa. Mereka sendiri yang akan memilih sumber belajarnya Ibu. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktu dan sharingnya. Di sini saya berharap setelah diskusi ini mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswa saya. Amin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Begini Bu, bolehkah saya meminta waktunya sedikit Bu? Iya boleh. Ya, Silakan. sebetulnya saya ada sedikit masalah Bu. Jadi akhir-akhir ini saya merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif. Tentu saya sangat menghargai kejujuran Ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk
mencapai solusi bersama. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Bu. Baik, apa ada definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Sekarang, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi? Jadi yang membuat saya merasa kesulitan itu, Bu, saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata pada saat presentasi. Baik, ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul. Jadi saya rasa jadi rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens membuat saya gugup. Terus terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna, Bu. Paham. Bagaimana Ibu menghadapi situasi ini? Jadi Ibu membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, sehingga membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung. Iya, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan Ibu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Ya, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan saya hanya ingin lebih percaya diri dan terampil saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Jadi, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Jadi rencana saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor, Bu. Bagus. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu? Jadi prioritas saya, Bu, mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Terus saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup. Jadi, apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Ibu? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback untuk terus memperbaiki diri. Itu adalah langkah-langkah rencana yang sangat baik. Rencana aksi yang sangat terstruktur dan fokus pada detail akan membantu kamu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Jadi saya akan masih coaching. Oh baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Jadi saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dengan mereka akan menjadi pendorong dan motivasi dalam pemantik perbaikan. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Jadi saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif. Jadi terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Dari permasalahan saya tadi, akhirnya saya sudah menemukan solusi. Jadi apa yang harus saya lakukan ke depannya, Bu? Iya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video praktik coaching kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.